ya Ibu, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keluarga kita semuanya ya Bu. Saya tidak banyak lebar, sambutan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban beserta nomor yang tidak saya sebutkan satu persatu itu saya kira insya Allah kalau saya sebelum magang tentunya kan 8:30 sambil nunggu jam pesan ibu-ibu sama anak-anak saya nih karena baru pertama tampil. Alamat anak soleh iku babat
badane mu'min anu ting syare alus nandikane papindo mulya ing mongkon ya
rajin kelihatan sholat, tidak pernah ketinggalan berjamaah dan selalu mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah. Ketika ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, lalu sahabat menjawab, ada jumlah yang begini ya Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menuju ke tempat kediaman Syaban. Lalu Rasulullah SAW bersama para sahabat berkunjung ke tempat kediaman Syaban. Tahu jarak dari masjid menuju ke rumah Syaban adalah jaraknya kurang lebih hampir 3 kilo. Subhanallah, kalau 3 kilo itu kurang lebih simpannya. Ada jalan dokternya. Bayangin bu, jarak 3 kilo dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah setiap hari sahabat lakukan. Lalu bagaimana dengan diri kita yang jaraknya hanya 2 meter, 3 meter? Bukan malas sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah yang mana kita sama-sama ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Besar pun pahalanya 27 derajat. Dan saat itu Rasulullah berjalan kaki bersama para sahabat menuju ke rumah Syaban. Jaraknya 3 kilo lebih, cukup lumayan jauh. Ketika sampai di rumah Syaban, lalu Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawablah oleh istri Syaban, wahai istri Syaban, di manakah Syaban? Bayangkan betapa mulianya Syaban. Hanya karena waktu, hanya karena wafatnya beliau meninggalkan sholat. Lalu bagaimana dengan kita yang masih diberikan kaki bisa berjalan sempurna, mata masih bisa melihat, kuping masih bisa mendengar suara azan yang begitu keras berkumandang di atas udara, terkadang kita abaikan begitu saja. Kita contoh Syaban. Sewaktu saja beliau meninggalkan sholat, lalu sang istri bercerita ketika Syaban menghadapi sakratul maut, Syaban mengucapkan kalimat aduh. Aduh di sini ada pengertiannya bu. Yang pertama bahwa Syaban aduh mengatakan diperlihatkan pada sakratul maut baik itu amal solehnya maupun amal baik amal buruknya. Saat itu dilihatkan oleh Allah yaitu amal solehnya. Aduh di sini yang pertama bahwasanya selama hidupnya Syaban melaksanakan ibadah sholat berjamaah dengan jarak 3 km. Dia mengatakan, aduh, kenapa tidak jaraknya lebih dari 3 km? Tidak barang kasih pahalanya lebih besar. Itu makanya setiap kali langkah kaki kita menuju majelis taklim, menuju musola atau masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, besar sekali pahalanya bu. Apalagi saat ini kita sedang menuju majelis taklim dalam rangka menuntut ilmu. Masya Allah, itu pahalanya sangat besar sekali bu. Maka itu pada saat itu Syaban mengatakan aduh pertama, kenapa saya hanya 3 kilo, kenapa tidak 10 kilo bu? Kalau tahu jaraknya 3 kilo itu besar pahalanya, kenapa tidak ditambah lagi? Masya Allah. Oleh itu sampai pada saat itu mengeluh. Maka tidak ditambahkan. Salam kehadiran mulian, alimah ayat sami'an basiran mutakaliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bidil qulubi wa diyaiha wa afiyatin ala liwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
wasallim Lowi jambakum lampatul lilawadisi yamu binasi Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa awaliha wa alaina min saniyati wada wajib syukru alaina mada lillahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Walidhalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala tir. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sallallahu alaihi wa wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan makaran wal mukarramah, segenap para asatidah, para hujazat, para bapak ibu, pemuda pemudi, khusus pengurus mushola al-mu'minin, Bapak Ustaz Jamal beserta jajaran, pimpinan majelis taklim Anissa, Ibu Haji Mila, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur dan barokah. Tidak lupa Ibu RW 01, RW 02, ya, dan juga Ibu RT yang hadir, ibu-ibu haji yang hadir, ibu-ibu asatidah yang hadir, yang pulang, yang muda, yang senang corona. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur, Allah sehatkan rohani jasmaninya, Allah limpah ruaskan rezekinya, untuk bekal taat ibadah, syukur-syukur bisa karena muka hadirnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya al-insanu bitaghyir wallahu bitakhir. Manusia punya rencana,
tapi ketentuan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ditakdirkan malam ini walaupun terlambat. Maaf Ibu, amburat ya. Ya, amburat ya Bu. Sebelum saya melanjutkan tausiah malam ini, maka saya pertama mohon maaf atas keterlambatan lantaran hanya macet. Harap maklum karena Jakarta rawan macet. Tapi saya juga tahu pasti Ibu pegel. Semakin lama nunggu pasti semakin pegel. Nengok lagi mana ini Ustaz? Ya, makanya ada lagunya sekian lama ternyata akhirnya datang juga. Alhamdulillah. Tapi saya tidak bermaksud menyepelekan undangan, tidak. Demi Allah, saya amat sangat menghormati bahkan memuliakan orang yang mengundang. Tetapi karena tadi biasanya acara satu ini lagi kita bahwa biasa waktunya ada besok malah kan ada sambutan, ada koli, ada handrock, macam-macam. Itu yang membuat terlambat. Jadi kalau biasanya acaranya ngaji kan paling sengaja, paling lama 40 menit. Tapi biarpun demikian, semakin tadi Ibu lama menunggu, memang semakin pegel. Tapi jangan lupa, semakin banyak dosa yang diampuni Allah. Amin. Makanya wajar kalau orang ngaji itu sakit patah. Wajar kalau orang ngaji pindahnya pegel. Terus yang ketiga, wajar kalau orang ngaji itu matanya ngantuk. Pengen tahu nggak rasanya? Pengen tahu? Karena ketika kita ngaji, Bu, ketika kita ngaji, pada saat kita ke pengajian ternyata sudah diikuti oleh dua setan. Yang satu namanya Wasna, yang satu namanya Dasmi. Itu si Wasna bahwa yaitu percikan-percikan api neraka di alam dunia dibuatkan jarum, lalu masuk ke batu salib. Siapa yang ngaji disuntik pakatnya. Makanya wajar kalau betul. Kenapa? Disuntik sama si Wasna. Benar nggak? Itu. Yang kedua, itu si Dasib membawa kepulan asap api neraka, dibawa ke alam dunia, dibawa ke batu salib, ditiup di tengah-tengah hidup pengajian. Kacau di asapnya. Wajar kalau ngaji bawaannya ngantuk, pengen tidur. Tapi anehnya bubar ngaji malah tidur susah. Lagi ngaji mah pengen tidur, beres ngaji malah melek. Makanya Ibu kalau mau tidur ngaji. Sebab biasanya kalau dibawa ngaji malah ngantuk. Masya Allah. Ya, oleh karena itu ini luar biasa. Pada saat ini Ibu setelah nisfu Sa'ban baru diadakan tawakufan sementara. Tapi Ibu udah niat belum mau ngaji lagi habis salat? Insya Allah. Jadi kita ini bukan berhenti, jangan salah arti. Katanya ngajinya ditutup, bukan ditutup, diganti programnya. Lantaran bulan Ramadan malamnya ada tarawih, ada makan sahur. Makanya ibu-ibu sahur walaupun dua suap harus dipaksakan. Kenapa? Karena hanya makan sahur yang makannya dihitung ibadah. Tadinya ada orang yang bilang malas sahur, saya mau makan sahur juga kuat. Katanya. Begitu mendengar ceramah saya bahwa makan sahur dapat pahala, makannya aja satu suapnya dikasih pahalanya 70 kali lipat. Akhirnya dia sahur tiap malam bisa 5 piring sahur.
gara-gara mendengar bahwa makan sahur termasuk daripada ibadah. Akhirnya mau sahur ini jadi sahur. Hari main tanah sahur cina, ya ini era pahala aku nama. Waduh, masalah. Makanya puasa itu sebenarnya cuma menggantikan program antara siang dengan malam. Orang memang nggak makan siangnya, tapi dendam malamnya. Jamal pagi nggak sarapan, siang nggak makan siang, tapi malam nggak, kayaknya bersahur. Masya Allah. Ya, maka karena itu saat ini ibu di samping tawakuf, ya, ini juga tujuannya mau menyambut datangnya bulan suci. Ini sesuai dengan nama hadisnya. Kalau nanti laki-laki mah ar-rijal, kalau perempuan an-nisa. Tapi saya tiap hari, tiap malam jujur sibuk waktu saya dipakai oleh dua grup, yaitu Rocky dan Roni. Roni rombongan ini. Rocky rombongan. Makanya waktu saya dipakai oleh dua rombongan, siangnya bergaul sama Roni, malamnya sama Rocky. Makanya kalau di sini karena ibu sopan, neneknya ada bapak, emaknya apa, ibunya bapak, cucunya neneknya tapi cucunya mau mana kan? Luar biasa sekarang ya Bu, makanya saya lucu dan ketawa aja. Ya bukan kayak saya mah dulu waktu kecil boro-boro mau ngeliat wajahnya ketemu aja kabur lah. Gitu, ya. Makanya anak-anak sekarang ini kita kecolongan. Mana kecolongan? Maka anak-anak kita sekarang lagi benar-benar disergap oleh media. Maka ibu jangan bangga anak kita umur 1 tahun 2 tahun pinter tiktokan. Ini ngomong mama tetanganya, Eti aku mau pinter 2 tahun udah pinter tiktokan. Ini dasar cedong. Jangan pernah bangga dengan pinternya media. Kenapa? Karena anak dia ini terhipnotis dengan media sehingga dia tidak bisa diarahkan kepada tuntunan kalau sudah dikuasai oleh tonton. Maka luar biasa ibu nyambut Ramadan, padahal ibu Ramadan mah nggak disambut juga pasti datang. Yakin nggak? Yakin Ramadan datang? Yakin. Nggak disambut juga Ramadan mah datang. Tapi walau kita yang mau menyambut datang nggak umur kita. Begitu ini pertanyaan. Tapi kan Pak Ustaz, kemarin kan kita dari mulai datang Rojab kita sudah berdoa. Adapun doa kita diijabah tidak, itu mah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tugas kita adalah meminta kata Allah, ud'uni astajib lakum. Tugasmu meminta kepadaku. Adapun mengijabah tidak mengijabah itu bukan urusanmu, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu coba kita ulang doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasilna qasidana wa fir lana dhunubana. Ya Allah, berkahkan umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami ketemu lagi di bulan Ramadan. Begitu kita sudah berdoa, sudah berusaha, lalu selanjutnya kata Allah, falyatawakkal 'alallah. Tugas kita selanjutnya pasrah tawakal hanya kepada Allah, tentunya setelah berusaha. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada
pasrah, tetapi setelah berusaha. Tadi kita udah berdoa di bulan Rajab, udah berdoa di bulan Sabat. Alhamdulillah 2 tangga sudah kita lalui, tinggal 1 tangga lagi menuju Ramadan. Kadang-kadang yang menyambut mana nggak tahu. Allah mah tahu apa yang menjadi rencana manusia, tapi manusia tak pernah tahu apa yang menjadi rencana Allah. Yang bikin banner marhaban ya Ramadan, marhaban ya Sausiam, mati duluan dia. Yang disambut belum datang, yang nyambut meninggal dulu. Tidak ada yang tahu. Makanya al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang tiba-tiba. Tidak pernah ada pemberitahuan. Coba kalau RW dikasih data sama malaikat Israil, soal itu RW salah. Ini kasih tahu mau orang RW, sekarang 2 bulan lagi. Kasih tahu RW mau tetangga itu tuh sebulan lagi. Atau orang siap-siap. Terus baik RW nanya, katanya kalau RW kapan? 5 tahun lagi. Kira-kira kalau ada informasi seperti ini punya persiapan enggak? Bu Haji kalau dikasih tahu katanya 2 bulan lagi, andai kata Ibu Haji bisnis, saya yakin berhenti. Kalau makanya berarti pada berhenti, percuma 2 bulan lagi mati. Karena kita nggak pernah tahu, ambil doa. Makanya al-mautu ya'ti baghtatan. Ternyata kematian datangnya tiba-tiba. Saya punya teman. Kemarin masih ngopi bareng, ngerokok bareng, ngobrol bareng, nggak ada gejala, nggak ada informasi. Malamnya dibel bahwa meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Seperti itulah al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian datang tiba-tiba. Maka oleh karena itu, ibu, bapak, hadirin hadirat, jangan pernah kita meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Saya sering sampaikan di pengajian di Al-Mu'minin. Kalau Bu RW, Bu RT, Pak RW, Pak RT memang sama-sama menyikat K3. Benar Bu RW? Tapi Bu RW singkatan K3 beda sama saya ya. Kalau Bu RW maka K3-nya kebersihan, keamanan, ketertiban, tambahan K4, kekenyong. Ada kan? Oh bersih rumah aja untuk lagi. Itu makanya kalau dibandingkan kita para kaum laki-laki waktu jauh nanti sama ibu. Ibu-ibu mah orang yang paling pengertian, beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mabuk kalau ngaji ditanya jamaah. Ada grup di garas, ada roti timba, pisang dihajar. Gampang ulama, beda dengan mama. Mama nggak dibagi dulu. Begitu mau dimakan, ingat anak masukin ke tas. Begitu dikasih roti, mau dimakan, ingat suami pegang roti masukin ke tas. Dibagi lagi pisang, ramian, bipan, mau dimakan, ingat anak cucunya, dibungkus lagi ke tas. Makanya gedasnya gede tasnya. Ada kue ke sini. Ini gurunya Roni. Tadi ada gurunya Roni. Saya menghabiskan waktu siang bersama Roni rombongan. Ada semua kan kalau orang tapi ini kalian makanan saya kalau rokok nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting siapapun kita, dimanapun kita, selama masih hidup kepada Allah, maka orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itulah orang-orang yang selalu beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka di sisi Tuhan selalu mendapatkan pahala yang seperti air keran tak pernah ditutup, ngocor terus. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu saya tanya, ini katanya menyambut Ramadan tawafan. Saya tanya, ibu ketemu Ramadan senang tidak? Senang tidak Bu? Bahagia. Karena apa? Karena apa?
Orang akeh mau depan. Tapi yang dimaksud dengan THR kita agama bukan duit, bukan biskuit, bukan korma, bukan pakaian, bukan pernah. Tapi THR-nya kita adalah Lailatul. THR-nya kita adalah maghfirah, rahmat dan ridha Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ada 3 hal yang tidak ada di bulan biasa. Kalau bulan biasa 10 ribu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan dari 70, 700, 7.000, bahkan sampai 7 juta. Lalu di mana puncak THR-nya? Yaitu pada Lailatul. Kok bisa begitu? Karena udah jelas kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang mendapatkan ibadah pada malam Qadar lebih dari ibadah 1000 bulan. Itu 1000 bulan kalau dikumpulkan tahun 83 tahun. Sedangkan umur kita aja belum tentunya. Itu udah berapa berarti? Berapa? 69. Udah banyak bonusnya ini. Berarti ibarat kendaraan udah lunas ini berarti. Udah turun ke PKB-nya ini. Udah berapa? 5 masih milihan nih. Baru STNK-nya banyak tuh. Sama berapa sama? 40 Ustaz. 40. Ini baru pertengahan. Nah, artinya apa? Diprediksi oleh Nabi, A'maru ummati sitina wa sabaina. Umurnya umatku sekitar berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Makanya sekarang udah dapat 63 ke atas, berarti udah dapat bonus. Sisa itu namanya. Tapi kita yang di bawah 60 masih dalam tahap perjalanan. Memang yang namanya umur orang-orang dulu ratusan tahun, tapi walaupun 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, semua para nabi yang dulu ratusan tahun, tetap sekarang kita cerita. Semua orang di masa lalu sekarang sudah tidak ada, berarti kita pun bakal tidak ada. Makanya ibu kalau misalnya kita ziarah kubur, seandainya ada banyak yang tahu maknanya, maka saya yakin orang nggak mau mengucapkan kalimat itu. Ketika kita ziarah ke kuburan orang-orang muslim, orang tua kita, guru kita, para aulia, bagaimana kalimatnya? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallah bikumul lahikun. Kan gitu ya. Lalu apa artinya? Keselamatan buat kamu wahai ahli kubur. Insya Allah kami pun besok menyusul kalian. Kalau aja begitu gak bakalan ngomong itu. Benar kata ibu, besok kami nyusul kalian. Wanahmu insya Allah dikumpulah dikul. Lalu disaut sama dikubur. Sekarang aja sih. Lalu memangnya apa? Kan banyak nih ibu-ibu sekarang kemana-mana kalau penutupan pasti ada acara ziarah. Tahu ziarah, tahu tur, represif, sebagai terakhir. Pokoknya yang jelas judulnya aprak-aprakan. Benar nggak Bu? Iya judulnya itu. Lalu ziarah ke makam wali apa? Nah di sana apa nasihat buat kita? Bukan kita cuci mata, bukan kita jalan-jalan tiap hari juga jalan-jalan, di dalam juga jalan-jalan, di rumah juga jalan-jalan, benar. Tapi harus ada hikmah. Apa hikmahnya? Kata Nabi, Fazaruha fa'innaha tadhkiratul maut. Ketika engkau berziarah ke kuburan, ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Dengan ziarah, kamu mengingatkan diri kamu melihat orang-orang yang sudah mati, kamu pun bakal mati. Maka ibu kalau datang ke kuburan, ibunya lihatlah di sana. Pandanglah di sana mereka yang berbaring di sana. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun bakal menyusul mereka.
Astagfirullahaladzim. Ini bisa gitu benar. Ya, artinya benar. Oh, ini malah dibacain aja makan orang di batu nisan. Saya bin Sabit. Lahir. Sekian, udah begitu loh. Padahal tandanya kenapa ini orang-orang Arab dulu menguburkan keluarganya di belakang pintu. Lalu ditanya, kenapa setiap kali keluarga meninggal, kok kalian tidak dibawa ke jauh, kuburannya malah di belakang rumah? Apa jawab mereka? Karena kami ketika buka pintu melihat kuburan, lalu ingat kami bakal mati, kami supaya sadar. Kalau jauh lupa kami, berarti lupa kuburan, lupa mati. Itu alasan orang Arab. Ya, makanya ketika kita melihat bahwasanya orang yang itu satu memandikan, dua mengkafani, tiga mensolatkan, empat menguburkan. Padahal tadi masih memang cuma yang satu disebut apa? Menggotong. Iya, memang bukan sendirinya. Menggotongnya nggak disebut itu. Beratan. Makanya manusia ini mulia, manusia ini mulia. Saya tanya ibu, kalau tikus mati najis nggak? Kalau kerbau mati tidak disembelih matinya, bangkainya najis nggak? Ayam mati najis nggak? Semuanya hewan kalau mati tanpa disembelih hewan darat maka hukumnya najis. Kenapa disebut najis? Disebutnya bangkai. Tapi berbeda dengan kita manusia, cara matinya bagaimanapun nggak pernah disebut bangkai, tapi disebutnya jenazah. Buktinya tulisan mobil jenazah. Kalau kita tulisan mobil bangkai. Benar? Ini luar biasa. Makanya Masya Allah, walaupun kita melihat manusia itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, tapi kita kadang-kadang keenakan dipuji Allah, akhirnya disanjung-sanjung, akhirnya lupa daratan. Makanya orang tuh yang maju, yang sukses bukan berkat pujian dan sanjungan, tapi karena cacian dan makian. Maka orang dicaci dimaki, bakal dia sukses, bakal dia maju, bakal penasaran, dan bakal ada harapan masa depan insya Allah. Banyak cerita seperti itu. Maka yang sekarang ini orang-orang yang sukses, yang hebat, itu orang-orang yang tadinya dimanja. Justru anu tadi nanti ogok dimanja di alam terus sekolah sampai balong. Begitu. Ya. Makanya Masya Allah, ibu juga wanita memang kata Nabi yang berhak dimanja adalah perempuan. Allah yang diogoknya tolong. Aku perempuan mau aja, sebab ada hadis, ada keterangannya. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan fa innaha khuliqat an dilain. Lemah lembutlah kamu bicara dengan istrimu, dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan cengkok namanya. Wanita orang manapun dan dimanapun diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti kalau tulang rusuk bengkok, apa tugas suami? Meluruskan tulang yang bengkok. Kalau dipaksa akan patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Bagaimana cara supaya lurus? Diusap dengan pelan-pelan seperti itu. Maka UKBW perlu di mana-mana dibentak-bentak, pasti Tuan Rangga kaget putri malu. Kalau Rangga kaget, iya putri malu. Tadinya segar kalau jadi toel. Pengennya bagaimana? Pengennya tadi istausu, disanjung. Apa sebabnya? Sebab fa'innaha khuliqat an dilain. Karena wanita memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka ulah dicari kanan. Ini memang benar istri kita wajar waktamu dasar dia bener banyak. Ya ulah. Aslilah wajahmu
Engkaulah sayang mutiara hatiku. Ibu kalau begitu sama suami, enak nggak? Oh, luar biasa. Ini jangan diomongin, orang dimodalin dong. Benar nggak? Karena bagaimana walaupun istri kita mah banyak kutunya, banyak ketombennya, jangan diomongin. Dihampir banget. Bagaimana caranya? Hitamnya arang, asal hitam rambutmu. Engkaulah sayang, beritanya hatiku. Anak yang ngintip, mak siapa yang nyanyi? Bapakmu, tumben nyanyi. Tidak mengepain begitu. Masya Allah. Inilah wanita mah di mana-mana belajar nulis koroke hayang baik di orang. Benar nggak? Ini malah makin kalau pergi orang. Ini benar. Baper makin kalau nanti lagi baper. Masya Allah. Makanya kita ini laki-laki yang harus memulai. Kalau perempuan makan pasti malu. Mau. Ya, oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah daripada makhluk yang paling sempurna, yang paling gagah di antara yang paling gagah. Di mana adanya Ustaz? Di dalam surat Al-Im adanya. Surat apa, Bu? Kita perhatikan. Ibu bayangkan sedang mengaji surat Al-Im. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Beres ada surat itu selesai. Bagaimana kata Allah? Saya mau artikan begini. Wawnya di situ waw kosam. Artinya waw sumpah. Berarti apa dia sumpah? Demi tahu nih, watini demi buah tim. Tim itu nama bu. Ibu pernah makan buah tim? Ibu begitu. Adanya di mana? Di Makkah. Adanya di Madinah. Tapi sekarang mah banyak di Indonesia juga udah ada ekspor itu. Dulu mah korma cuma di Arab doang. Sekarang udah sudah ada. Tanah Abang. Pengen korma di situ buah apa? Buah aren. Rekor cuma pahit rasanya. Apa namanya? Langokong. Itu korma Indonesia. Demi buah tin, buah zaitun, demi buah zaitun. Minyaknya banyak di Tanah Abang. Minyak zaitun. Kalau ibu lagi pukul-pukul rematuk ngecok ya sih minyak zaitun. Ada. Kalau kita minyak cimande. Ya. Waktu di sini dan demi bukit atau gunung Turisin. Di mana gunung Turisin? Tempatnya yaitu wahyu Nabi Musa alaihi wahadal baladil amin dan demi negara Mekah yang sentosa yang aman. Makanya Mekah itu tanaman tapi subur, nggak ada yang namanya kebun, nggak ada yang namanya pisang tapi buahnya ada, nggak ada pohon jengkol buahnya ada, nggak ada pohon durian buahnya ada. Ini kekuasaan Allah. Di Mekah gundul tanahnya gersang, tidak ada pepohonan tapi buah apa saja ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Wahadal baladil amin demi negara yang amat sentosa ini kata Allah. Setelah Allah bersumpah ibu dengan 4 perkara tadi, ternyata tujuannya mah ingin memuji, menyanjung manusia. Lihat ayat berikutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam rupa bentuk yang paling gagah, yang paling indah. Kalau ibu-ibu tidak percaya, silakan ibu kumpulkan kambing, sapi, kerbau, diselfie sama ibu. Lalu ibu selfie sama mereka, monyet, kambing, kerbau, sapi, pakai kacamata semuanya. Lalu ibu foto, kemudian di-start fotonya. Lalu ibu tanya siapa di antara mereka yang paling keren.
Pasti manusia. Bagaimana tidak, manusia mau pakai apa saja pantas. Pakai helm pantas, pakai laken pantas, pakai kerudung pantas, pakai topi pantas. Coba ibu pakai hutan pantas, maunya pakai hutan pantas nggak? Saya mau bikin celana dari buat sapi, tapi nggak pantas. Terus ibu beli sendal buat apa? Buat kucing. Tapi nggak pantas. Tapi orang mah nyeker pantas, pakai sendal tinggi pantas, pakai sepatu pantas. Karena memang ayatnya lakon kolak nal insana bi ahsani. Tidak ada banding. Tetap gagah keren dibanding dengan makhluk yang lain. Manusia ini amat sangat mulia. Maka karena kita selalu disanjung-sanjung oleh Allah, bablas kita kebablasan, keenakan karena terlalu disanjung. Kita lupa akibatnya, kita lupa pertanggungjawabannya. Nah, ayatnya kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Maka kemudian mereka kami akan kembalikan kepada derajat yang paling rendah, paling aspal. Aspal adanya di bawah atau di atas? Diinjek-injek enggak? Disalender enggak? Aspal. Makanya aspal itu adalah bahasa Quran. Aspal safilin akan ditaruh di posisi yang paling rendah, artinya di dalam neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena mereka lupa dengan keindahan dan kegagahan, tidak disyukuri dan tidak melaksanakan toat ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi walaupun mereka itu udah tua, kalau udah tua biasanya disebut tua sekali disebutnya nenek. Pokoknya kalau tua itu nenek, maka ada nggak mau dipanggil nenek. Ada orang tua masih ngomong nenek. Ada yang nggak terima tuh. Ada juga kakek dipanggil ngomong. Jangan ngomong bilang ayah gitu. Kenapa? Jangan panggil ngomong. Orang-orang ikuti kita jadi ngomong. Ya. Maka luar biasa ketika manusia ini dilihat menurut kacamata agama bervariasi, berbeda-beda, sehingga perbedaan sudah disebutkan di dalam rupa dan bentuk Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ibu yang pernah bertanya siapa ibunya Nabi Adam dan ayah Nabi Adam, jangan pernah bertanya. Sebab dalam manusia masih nanya siapa ibu Nabi Adam, berarti masih doang. Nabi Adam manusia pertama dicetak oleh Allah langsung berbentuk manusia, diambil dari berbagai jenis warna tanah. Kalau kita berbeda dari mulai nutfah mani 40 hari berubah menjadi segumpal darah, 40 hari berubah menjadi segumpal daging, 4 bulan dada daging dibungkus oleh tulang, lalu Allah tiupkan ruh. Makanya kan wajar kalau ada orang hamil 4 bulan syukuran acara 4. Kalau orang Banten, orang Kulon itu acara 7 bulan. Kalau di Jakarta, di Jawa acara 4. Emak-emak sering protes. Kiai yang benar yang mana? Di masyarakat riwuh ada yang acara 7 bulanan, ada yang 4 bulanan. Yang bagus yang mana? Saya jawab yang bagus mah tiap bulan. Benar nggak? Yang bagus mah tiap bulan. Nah, saya pertanyaannya bagus tadi lah, namanya dijawab. Kalau mana yang bagus 4 bulan atau 7 bulan, yang bagus tiap bulan biar sama ngeliung terus. Itu masalah. Makanya orang tunggu kalau ngeliung tahlilan. Ini ibaratnya umat Nabi yang dulu dengan umat Nabi lahir. Contoh, itu orang umat duluan pertama hidup di alam dunia, tapi apakah Nabi-nya mampu memberikan syafaat? Tidak. Nabi Ibrahim lebih dulu, umatnya tetap belakangan ke surga. Kita umat Kanjeng Nabi di akhir zaman paling belakangan dalam dunia, tapi urusan ke surga mah paling dulu. Saya ibaratkan Ustaz Jamal di orang ngeliung, orang-orang mau udah datang
datang duluan. Dia mah datangnya belakangan. Ketika tinggal doa belakangan, beseknya sama, malam pulangnya Duluan. Enak nggak begitu? Itu contoh umat Nabi Muhammad datang belakangan, pergi ke surga dulu. Ustaz Jamal ngayung paling belakangan, balik bulan berkat Duluan. seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa Nabi dan Rasul tidak semua bisa memberi syafaat kepada masing-masing umatnya. Tapi seluruh umat para Nabi dan Rasul yang terdahulu justru mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu luar biasa. Ketika kita melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu, di masa kini, bahkan di masa yang akan datang, ternyata itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran membicarakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tidak akan pernah ada batasan dan tidak pernah ada kadaluarsa, bahwa Al-Quran tidak akan pernah ada pengganti ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Ya, maka tugas kita sekarang adalah bersihkan hablum minallah dan tuntaskan hablum minannas. Makanya melalui apa? Melalui K3 versi Kiai. K yang pertama kesehatan. Apa katanya? Berarti kita harus jadikan haji mumpung lagi sehat. Kan rasa sama ibu sehat mah. Makan juga nambah, tidur juga nyenyak, saking enyaknya ngorok keberangkatan. Oh, benar kamu. Saat itu sehatnya itu kesehatan. Maka jangan pernah sia-siakan kesehatan. Orang sehat mah walaupun garam doang sama nasi enak. Tapi bayangkan kalau sakit walaupun ada daging, ada parfum, ada dendeng, semua ada tetap pahit. Pahit tetap. Kenapa? Bukan masalah menu, tapi masalah tidak. Kalau orang sehat mah apa aja dimatai kucing aja. Yang kedua, kesempatan. Kalau kita diberi kesempatan, maka harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena banyak sekali kita alasannya kita lagi repot. Sekarang kalau dikasih kesempatan aja nggak bisa, apalagi dalam repot. Dikasih sehat aja nggak bisa, apalagi sakit. Maka tidak ada orang yang bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali orang yang sedang sakit. Ibu sekarang masih muda, punya gigi enggak? Tidak ada yang sadar nikmatnya punya gigi. Tapi nanti akan terasa nikmat punya gigi kalau ibu sudah ompong. Benar enggak? Betul, betul. Misalnya sekarang mau punya gigi, biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sudah tua ompong, ibu diangsehan kue benar. Lalu ibu cocok, ya. Ibu udah ompong, namun di rumah orang dikasih keripik. Nah, di situ kita berusaha. Enggak. Oh, lab itu. Lab. Lantaran masih punya kesadaran semua. Orang yang masih muda tidak bisa merasakan nikmatnya muda, nanti rasanya kalau sudah tua. Dan seterusnya yang terakhir, orang yang masih hidup tidak bisa merasakan nikmatnya hidup kecuali bagi orang yang sudah mati. Berapa banyak menjerit-jerit orang yang mati pengen dibalikin dan berjanji, ya Allah, andaikan kami dikasih kesempatan 1 menit saja hidup, tidak akan disia-siakan maksiat kepadamu, sehingga kami semua waktu akan dipakai mengabdi kepadamu. Tapi hanyakan sudah meninggal dunia. Maka oleh karena itulah yang ketiga, hanya kehidupan. Mumpung diberi kehidupan, kalau sudah mati, ibu bisa yakin. Udah mati, bisa tahlilan. Makanya jawab sama ibu, kenapa orang ditahlilin? Karena udah bisa tahlil mati. Kenapa diyasinin? Karena udah gak bisa yasinan. Maka kita selama diberikan kesehatan, kesempatan, dan kehidupan, manfaatkan sebaik-baiknya agar bahagia, selamat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Amin ya Rafini ya Mahwa ya Kafiru Nazira. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Amin. warzuqna istinabah wa nas'aluka husnal wa min syarril aqibati wa su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas yang